Bertemu lagi dengan Ibu Hasanah di sini pada mata pelajaran prakarya kelas 8. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada kali ini kita akan belajar tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Pada kesempatan hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu yang pertama mengemukakan pendapat tentang pengertian makanan khas wilayah setempat dan keragaman produk pangan, jenis, dan manfaat dari makanan khas wilayah setempat dari bahan serealia, kacang-kacangan, serta umbi sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis, manfaat, dan teknik serta proses pengolahan bahan pangan setengah jadi dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Nah, apa sih pengolahan bahan pangan? Nah, pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Nah, selain pengolahan bahan pangan, itu kita harus tahu juga apa pengertian serealia. Nah, serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi atau padi-padian, rumput-rumputan atau gramineae yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Nah, selain serealia, ada juga umbi. Apa itu umbi? Nah, umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsi organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Nah, contoh dari tanaman serealia itu yaitu sejenis padi-padian, misalkan padi, kemudian gandum. Nah, sedangkan umbi-umbian itu contohnya ini. Nah, ini adalah keladi. Nah, keladi ini termasuk ke dalam dunia umbi-umbian. Selain keladi ada juga kentang, kemudian singkong, bengkoang, dan lain sebagainya. Oke. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya olahan bahan pangan setengah jadi itu sering juga disebut dengan produk bahan primer. Nah, apa itu bahan primer? Produk bahan primer? Produk bahan primer adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisika, ataupun mikrobiologi. Nah, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Nah, bahan pangan setengah jadi memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat memiliki umur simpan yang lebih panjang dan dapat diolah secara tepat sesuai kebutuhan. Itu ya. Kemudian pengertian dari pengolahan pangan setengah jadi. Jadi pengertian dari pengolahan bahan setengah jadi dari serealia dan umbi menjadi makanan khas daerah setempat adalah mengolah. Nah, mengolah produk makanan khas daerah setempat. Jadi mengolah produk pangan primer baik yang diproduksi oleh rumah tangga, industri kecil ataupun industri pengolahan bahan pangan dengan teknologi tinggi menjadi makanan dengan karakteristik budaya setempat. Nah, kalau kita di Ketapang Kalimantan Barat itu kita mempunyai makanan khas Kalimantan Barat. Contoh dari yang terbuat dari serealia atau contohnya gandum itu adalah amplang, ya, atau kerupuk basah. Nah, kerupuk basah amplang itu adalah
makanan khas Kalimantan Barat. Selain itu ada juga bubur pedas. Nah, bubur pedas juga merupakan makanan khas dari Kalimantan Barat. Kalau kita di daerah Ketapang itu ada amplang ya. Amplang yang terbuat dari gandum dan olahan dari gandum dan sari pati ikan gitu. Ada beberapa jenis makanan khas Indonesia yang terbuat dari bahan serealia, umbi-umbian ya. Yang pertama dia ada dua jenis. Yang pertama yaitu olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih, tebal atau tipis. Nah, produk pangan setengah jadi bentuk pipih, tebal atau tipis ini dari umbi, contohnya itu adalah kerupuk, ada keripik singkong, kemudian gaplek ya, gaplek ubi jalar, kemudian gaplek ubi kayu, dan kentang beku. Produk pangan setengah jadi dari serealia, ini yang bentuknya pipih atau tebal tipis ini, yaitu ada kerupuk ya, kemudian kentang, kemudian keripik. Nah, ini dia contoh-contohnya ada di gambar di gambar di bawah ini. Ini ada keripik tempe, kemudian ada rengginang. Nah, ini contoh dari olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih, tebal atau tipis. Kemudian olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar. Nah, ini dengan butiran besar ya. Contohnya misalkan dari bahan serealia adalah beras. Nah, beras instan ya, atau beras jagung, kemudian jagung pipil, kemudian jagung pipil kering maupun beku, kemudian aneka butiran oat, aneka pasta. Ya, ini contoh-contohnya olahannya gitu ya. Ada biskuit ini ada kacang kedelai. Kemudian dari bahan-bahan kacang-kacangan atau kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai ya. Ini adalah olahan dari kacang tanah hijau, kacang kedelai atau kacang hijau ini itu bisa dibuat tiwul instan atau beras singkong juga ada. Nah, olahan pangan setengah jadi ini dengan bentuk butiran besar ini biasanya diolah menjadi makanan khas Indonesia dengan teknik dikukus atau direbus. Kemudian jenis makanan khas Indonesia yang ketiga jenisnya yaitu adalah olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Nah, contoh dari olahan pangan setengah jadi ini yaitu tepung beras, kemudian tepung jagung atau maizena, kemudian tepung terigu dan tepung sorghum. Semua olahan makanan yang sudah Ibu jelaskan tadi itu memiliki kandungan gizi ya. Jadi kandungan gizi ada pada semua bahan-bahan dari serealia tadi, kemudian umbi-umbian ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ada 3 pengelompokan gizi berdasarkan kegunaan bagi tubuh zat gizi. Nah, yang pertama yaitu kelompok zat gizi penghasil tenaga atau mengandung karbohidrat. Nah, zat gizi yang pertama itu karbohidrat. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat itu diantaranya beras, kemudian jagung, gandum, roti, mie, dan lain sebagainya yang berasal dari tepung-tepungan. Dan juga minyak ya. Minyak juga dia bisa mengandung atau dia juga mengandung karbohidrat. Kemudian zat gizi yang kedua yaitu kelompok zat gizi pembangun sel atau protein. Nah, bahan-bahan makanan yang mengandung protein diantaranya daging, kemudian ayam, ya, telur, ikan, udang, susu, dan kacang-kacangan atau olahan dari bahan-bahan tadi ya, misalkan tahu atau tempe. Kemudian yang terakhir itu adalah kelompok zat gizi pengatur dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Contohnya itu adalah zat pengatur yang ada di dalam sayur-sayuran. Sayur-sayuran ada yang berwarna kuning, jingga, merah, dan buah-buahan. Bagaimana anak
sudah kalian dapatkan ini bisa kita manfaatkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Baiklah, Ibu undur diri. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.